Berita terkini datang dengan sebuah guncangan tak terduga. Dolar Amerika Serikat kini diambang keruntuhan. Bukan karena serangan musuh, melainkan karena kebijakan Presiden Trump sendiri. Dunia terkejut melihat bagaimana langkah-langkah yang diambil Washington justru melemahkan mata uang terkuat di dunia ini. Apakah ini adalah kesalahan fatal yang disengaja? Mengapa Trump seolah-olah ingin menghancurkan fondasi kekuasaan ekonominya sendiri? Hari ini, kita akan membongkar semua ini dan mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan jelaskan semua ini dalam 3 bagian utama. Bagian pertama, kita akan melihat bagaimana keputusan Federal Reserve dan kebijakan Trump menciptakan badai finansial yang sempurna. Kedua, kita akan membahas mengapa dolar AS kehilangan kepercayaan dari dunia dan apa dampaknya pada kita semua. Dan ketiga, kita akan melihat bagaimana kehancuran dolar ini justru membuka jalan bagi lahirnya tatanan global yang baru. Mari kita selami lebih dalam. Bagian 1. Badai finansial. Dilema The Fed dan keputusan berbahaya Trump. Selama puluhan tahun, dolar Amerika Serikat adalah simbol stabilitas dan kekuasaan. Tapi, kini dolar seperti seorang raksasa yang sakit dan terancam. Penyakitnya adalah utang yang menggunung dan inflasi yang tak terkendali. The Federal Reserve, atau sering kita sebut Bank Sentral Amerika, berada dalam dilema yang sangat sulit. Bayangkan mereka adalah seorang dokter yang harus memilih antara 2 obat yang sama-sama berbahaya. Obat pertama adalah menaikkan suku bunga untuk melawan inflasi, tapi ini akan menyebabkan ekonomi melambat dan bisa memicu resesi. Obat kedua adalah menurunkan suku bunga untuk menstimulasi ekonomi, tapi ini akan membuat dolar semakin lemah dan beresiko runtuh. Di tengah dilema ini, Presiden Trump justru mengambil langkah yang memperparah keadaan. Ia menekan The Fed untuk menurunkan suku bunga demi pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Meskipun penurunan suku bunga bisa terlihat sebagai kabar baik, ia adalah solusi sementara yang tidak menyentuh akar masalah. Penurunan suku bunga ini justru mempercepat penurunan nilai dolar. Mengapa Trump rela melakukan ini? Ada yang mengatakan ia ingin memacu industri Amerika dan menaikkan ekspor. Tapi faktanya, langkah ini hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan besar untuk membeli saham mereka sendiri, bukan untuk investasi produktif. Bagian 2. Dolar terjungkal. Mengapa dunia tak lagi percaya Amerika? Apa yang terjadi jika dolar AS yang selama ini menjadi mata uang cadangan dunia mulai goyah? Kepercayaan dunia akan hilang. Inilah yang sedang terjadi. Bank-bank sentral di seluruh dunia melihat ketidakstabilan dolar dan kebijakan Trump yang tidak terduga mulai mengambil langkah-langkah drastis. Mereka menjual obligasi Amerika atau surat utang Amerika dalam jumlah besar. Angka penjualan mencapai lebih dari 48 miliar dolar dalam sebulan. Ini adalah sinyal bahwa para investor global tidak lagi percaya pada kemampuan Amerika untuk membayar utang mereka. Di tengah kepanikan ini, Presiden Trump justru membuat keputusan yang semakin memperburuk keadaan. Ia mempertimbangkan untuk menjatuhkan tarif impor 39% pada emas, aset yang paling dicari saat dolar melemah. Mengapa ia justru menyerang emas? Ini adalah pertanyaan yang membuat banyak orang terheran-heran. Emas adalah penyelamat dolar, sebuah jangkar yang bisa menstabilkan nilai dolar saat ia berada di tengah badai. Dengan mencoba memblokir emas, Trump justru menutup katup pengaman itu, mempercepat keruntuhan dolar. Langkah ini juga memberikan keuntungan strategis yang luar biasa bagi China, yang kini semakin menguasai pasar emas global. Bagian 3. Tatanan baru. Emas naik, dolar hilang, dan dunia multipolar lahir. Setelah semua ini, akankah dunia kembali ke tatanan lama? Jawabannya adalah tidak. Peristiwa ini adalah sinyal dari akhir permainan yang telah berlangsung puluhan tahun. Dolar AS, yang selama ini menjadi kekuatan adidaya tunggal, kini dihadapkan pada kenyataan pahit. Mereka tidak lagi bisa mendikte dunia. Utang yang menggunung, ekonomi yang hancur, dan kekalahan dalam perang ekonomi telah memaksa mereka untuk tunduk pada realitas baru.
Bukankah Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 140 bahwa pergantian kekuasaan adalah sunatullah agar manusia dapat mengambil pelajaran? Pelajaran ini berlaku untuk semua. Ketika suatu bangsa terlalu sombong dan mengira kekuasaannya tak akan pernah berakhir, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lain. Inilah yang sedang terjadi. Amerika Serikat dengan kebijakan yang gegabah justru mempercepat kehancuran diri sendiri dan membuka jalan bagi lahirnya kekuatan baru yang lebih sabar dan cerdas. Ini adalah akhir dari hegemoni dolar. Dunia akan menjadi multipolar, di mana kekuatan tidak lagi terpusat pada Amerika Serikat, tetapi terbagi di antara beberapa negara atau aliansi yang kuat, seperti BRICS. Dolar akan kehilangan privilege istimewanya, dan mata uang lain seperti yuan akan menjadi alternatif yang lebih stabil dan kuat. Jika Anda merasa pembahasan ini membuka wawasan dan memberikan pemahaman baru tentang dinamika geopolitik yang kompleks, serta sebuah kebenaran yang sering disembunyikan, silahkan subscribe channel ini. Kami menyajikan berita dari berbagai sumber yang insya Allah valid dan kredibel, mengungkap fakta yang sering tersembunyi demi pemahaman kita bersama. Mari berpihak pada kebenaran dan keadilan.